Assalamualaikum. Buat para suhu dan profesional, ini mungkin udah amat terang ya, tapi penonton sini nggak semuanya ahli. Jadi izin, ini agak mendasar, penting, tapi selama ini jarang jadi judul khusus. Seringnya dibahas cuma sekilas. Tentang glukosa. Dia itu esensial untuk operasionalnya tubuh kita, apalagi untuk bagian tertentu seperti otak dan darah kita. Yang ideal tentu kadarnya persis pas. Kalau ngedrop dan kurang itu bahaya, ngeri, berlebih itu juga racun. Tapi ngepasinnya itu gimana sih? Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Kalau yang ngedrop itu kelas berat, urusan dokter lah ya. Untuk masyarakat umum yang sering jadi urusan, itu kadarnya naik-naik ke puncak gunung gitu, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Gimana sih caranya supaya senantiasa pas? Nah, pelan-pelan nih. Sumber glukosa di sistem tubuh kita itu ada 3. Pertama, dari asupan luar, bisa dari makanan gitu ya, gula karbo yang terus tembus lewat saluran cerna, jadi glukosa darah. Bisa juga pengasupannya itu via jalur infus. Bisa juga makanannya ini bukan gula karbo, tapi terus dikonversi sedemikian rupa oleh gut microbiome di pencernaan kita menjadi glukosa juga. Nah, kalau sapi itu ya, konversi seperti ini bisa besar-besaran, sedangkan kita ini manusia. Itu sumber pertama dari asupan luar. Sumber kedua itu dari pembongkaran atau penguraian glikogen. Cadangan glukosa yang terkompresi gitu boleh dibilang ya, tersimpannya di sekitaran liver dan atau otot-otot tertentu. Sumber ketiganya glukosa itu dari proses lain yang disebut gluconeogenesis. Makna harfiahnya ini kira-kira pemunculan glukosa baru gitu ya. Konversiannya itu terjadi di dalam tubuh kita dengan proses yang lebih rumit dari bahan lain ya, khususnya asam lemak dan asam amino. Nah, bisa dibilang yang tipe kedua dan ketiga inilah yang bikinan pabrik itu dalam tanda kutip. Kalau mau glukosa dalam sistem aliran darah kita selalu pas, tidak kurang tidak lebih, ya kita ini mesti mengandalkan yang bikinan pabrik gitu ibaratnya. Ini kayak suplai air atau listrik ya. Kalau kita ngandelin listrik tenaga angin atau matahari, itu fluktuatif. Angin itu bisa sekelas badai, matahari pun bisa super terik, tapi di saat lain bisa nggak ada sama sekali. Sumber air juga sama. Kadang bisa kering kerontang kalau ngandelin hujan, tapi bisa sebaliknya juga bikin banjir bandang. Glukosa juga gitu tuh. Kalau ngandelin asupan luar, fluktuatif. Kalau mau pas, kita mesti ngandelin sumber kedua dan ketiga. Itu pabriknya di dalam tubuh kita, yang relatif lebih terkendali, dan tidak sefluktuatif yang sumber pertama tadi. Terkecuali ini kalau pengendalinya lost doll, kayak judul lagu. Kalau satu faktor ini lepas, mau sumber 1, 2, 3, pengendalinya lost doll, ya kredit lah urusannya. Nah, untuk ngepasin itu ada beberapa tips nih ya. Satu tips penting untuk pengendalian gula darah itu pengendalian stres. Kalau hormon stres kencang terus-terusan, terjadi namanya chronic stress, Masya Allah, kadar gula itu akan ditinggikan. Ibaratnya kayak bangsa Ukraina diserbu musuh, ya udah, mereka nembak aja terus, nggak lagi mikir untuk menghemat peluru seperti di saat latihan. Yang pakai alat monitor glukosa real time, banyak tuh yang testimoni ya, sedang nggak makan apapun, di tengah-tengah fasting sekalipun, kalau mendadak ada stres, kadar gula melonjak seketika. Meredamnya gimana? 1001 cara, antara lain mesti bisa memunculkan pengimbangnya, yaitu hormon-hormon bahagia. Bisa antara lain dengan meningkatkan oksitosin, si hormon ikatan sosial, ikatan cinta, entah dengan soulmate, dengan handetolan, dengan sang pencipta, atau gimana lah gitu. Bisa juga yang menimbulkan hormon kebahagiaan lain macam endorfin, atau bisa dengan meditasi tertentu, dan seterusnya. Panjang lagi ini ceritanya, tapi pendeknya, tips nomor satunya untuk mengendalikan hormon stres, jadi balance dengan hormon-hormon kebahagiaan. Ya, setelah stres terkendali, baru deh batasi asupan luar. Sehingga glukosa darah yang datang dari luar itu mestinya rada kurang gitu. Kurang banyak atau kurang sedikit. Nah, untuk menutupi kekurangannya, pabrik di tubuh kita akan siapin tambahannya sehingga jadinya pas sesuai kebutuhan. Kalau pas asupan berlebih, di aliran darah itu bisa aja ada spike gerakan massa, lonjakan glukosa. Demi meredamnya, para petugas pengendali massa berupa insulin dan seterusnya lantas turun ke jalan, menggiring glukosa ini masuk ke dalam sel-sel untuk sumber energi dan lain-lain, atau bisa juga masuk kandang, masuk bui, tertimbun jadi glikogen di liver dan otot-otot. Nah, tapi yang ketampung di situ bisa minim. Kalau dari semulanya timbunan udah full di liver, terus otot-otot pun kecil karena nggak terlatih kerja banting tulang. Yang ditimbun bisa agak banyak kalau livernya tadinya bersih, terus otot-ototnya besar. Kemungkinan lain, glukosa ini bisa di flushing juga keluar, tapi tentu itu akan perlu waktu. Nggak akan ngejar kalau asupan makanannya kebanyakan. Nah, kalau keseringan glukosa meluap-luap di aliran darah, sel-sel itu akan muak, blenger, ya udah,
Karena glukosa yang tinggi itu bikin sekujur tubuh kita bakalan hancur membusuk, maka ekses kelebihan glukosa terus diproses, dikonversi jadi trigliserida gitu. Ini pun kalau terlalu banyak gentayangan di aliran darah jadi mudarat. Jadi yang manakala sudah melebihi ambangnya, terus trigliserida ini ditransportasikan menggunakan kendaraan lipoprotein alias LDL dan HDL kolesterol gitu, supaya bisa masuk ke dalam sel-sel lemak dan selanjutnya tersimpan, tertimbun di situ sebagai cadangan lemak yang relatif ini bisa banyak bingits, bikin orang gemuk, dan terus saja gemuk, gimblah-gimblah. Terus proses sebaliknya juga terjadi. Kalau kita mingkem, nggak makan cukup lama, fasting, puasa, maka kadar glukosa di darah akan menurun. Kalau orang normal, demi agar ngedropnya tidak bablas, tubuh terus mensuplai glukosa, mula-mulanya dengan membakar cadangan glikogen yang tadi, yaitu glukosa yang dimampatkan di liver dan otot-otot. Kalau glikogennya udah menipis, tubuh terus mengoptimalkan trigliserid, yaitu yang ada dalam darah dan yang tersimpan di sel-sel lemak. Dari situ, selain muncul keton yang merupakan sumber energi alternatif, energi bersih, dia juga akan memunculkan glukosa baru dengan cara yang lebih rumit dari suatu proses yang dinamai gluconeogenesis. Bongkaran glikogen dan gluconeogenesis ini, karena merupakan proses di pabrik alami di tubuh kita, dia tidak akan memunculkan glukosa secara berlebihan, terkecuali kalau keacak-acak stres tadi. Jadi, kalau kita ingin senantiasa glukosa darah stabil, serba pas, optimalkanlah mekanisme ini. Glukosa berlebih itu akan nempel ke sel-sel protein atau sel-sel tubuh kita, terus sel-sel itu ibaratnya jadi turun kelas. Jadi kelas KW kepelintir usur. Seberapa persen yang kepelintir itu lazimnya di zaman kekinian diukurnya dengan tes HbA1c. Nah, terus kalau hasil cek HbA1c itu jelek, ya udah subscriber kanal sini udah pada tahu lah ya gimana jurus-jurusnya untuk mengatasinya. Tapi ya ini kita sebutin aja. Siapa tahu di antara yang nonton ada yang selama ini masih tinggal di gua atau di atas pohon. Walah, gak ada kali ya. Jurus pertama, hiduplah yang teratur, makan terjadwal, jangan terlalu menganut paham liberalisme. Widih, malah dipolitis. Yang kedua, mesti ada periode-periode fasting atau kosong lama. Seenggaknya pas malam hari sampai paginya. 12 jam gitu ya, atau lebih. Atau kalaupun kurang dikit, tetap harus lebih dari 10 jam. Rata-rata setiap malamnya. Nomor 3, asupan yang tinggi gula karbo juga mesti dikurangi, dibatasi, dan atau disiasati secara serius. Jangan sampai ngurangin gula karbo malah makannya pemanis buatan, proses food, junk food lah. Bercandanya kelewatan sih kalau itu. Kebiasaan minum itu juga jangan keseringan minum yang mengandung gula atau pemanis. Terus pas makan itu gula karbonya juga di terakhir-terakhirkan, jangan di bagian awal. Nomor 4 nih ya. Kalau kayaknya error, itu unsur-unsur pengatur di tubuh kita mesti dibenahi juga, yaitu gut microbiome yang di perut, terus organ-organ terkait saluran cerna dan pengendali metabolisme itu sendiri, dan seterusnya. Nomor 6, pengendalian stres tadi, jangan lupa, mulai dari disiplin meditasi, dan menjaga agar senantiasa positif, disiplin tidur di malam hari, senantiasa anti mager, dan berbagai hal yang toksik mesti dieliminasi. Wah, ini 5-nya panjang nih ya. Terus nomor 6, kalau ada kecanduan makan, itu jangan disepelekan. Dan walaupun teorinya kayaknya gampang, prakteknya ini bisa nggak gampang. Karena dibalik itu ada paradoks tuh, dan situasi yang budet. Itulah tantangan kehidupan. Oke deh, kayak gitu. Terima kasih.